Di sini gue paham banget, semua dari kalian ya yang nonton video-video gue seperti ini itu pengen hidupnya berubah, kalian pengen ngerasain perubahan hidup. Dari tempat yang sekarang kalian berada, kalian pengen gimana caranya hidup kalian bisa improve jadi lebih baik. Tapi gue akan bilang di sini ya, dan gue udah bilang di banyak-banyak video gue sebelumnya, bahwa waktu terakhir kalian untuk keluar dari tempat kalian adalah 5 tahun lagi, yaitu di 2030. Jadi ini bakal jadi 5 tahun paling krusial di hidup kalian. Mau kalian percaya gue atau enggak, terserah ya. Tapi gua janji nih, kalau lu abaikan omongan gua hari ini, lu akan mengalami penyesalan seumur lu hidup. Zaman dulu, kalau misalnya lu jadi seorang budak, itu sulit sekali untuk kalian naik kasta untuk bisa jadi royalty atau jadi raja. Hampir tidak mungkin. Karena dari garis darahnya sudah jadi budak. Ini ada perubahan ya di sekitar tahun 1960-an di Amerika. Di mana buruh pabrik kasarannya, dia bekerja keras bisa punya rumah, bisa punya mobil dan punya istri yang sayang sama dia. Itu 1960. Dan zaman sekarang sepertinya sudah mirip balik ke zaman raja dan budak ya. Jadi di dunia ini ada raja dan ada budak-budaknya. Budak itu zaman dulu tidak pernah mungkin bisa naik kecuali ada satu hal. Itu bukan mindset, bukan skill, bukan apapun. Tapi chaos atau kekacauan. Karena di dalam sebuah chaos ya atau kekacauan yang terjadi di dunia, itu sebagai tangga untuk lu bisa naik ke atas. Contohnya, diri gue sendiri ya. Kalau tidak pernah ada kekacauan yang terjadi di dunia dan gue nggak ngeliat itu secara objektif, tahun 2020 ya, di saat orang teriak-teriak pandemi yang terjadi 100 tahun sekali, itu adalah kekacauan, itu adalah riset. Di mana orang yang punya restoran yang dulunya kaya bisa langsung jadi miskin dalam 3 bulan kalau mereka nggak kelola uangnya dengan baik. Dan banyak sekali terjadi loh. Restoran, toko retail tuh banyak sekali yang bangkrut dan tutup. Yang tadinya itu perusahaan bapaknya 30 tahun hidupnya udah nyaman, anaknya naik BMW, kuliah, tiba-tiba jadi miskin. Itu banyak sekali. 2020. Kekacauan itu adalah tangga untuk gua. Untuk gua melihat apa? Gua melihat kesempatan untuk beli saham-saham bank yang terdiskon di saat semua orang takut. Jadi disitulah tangga gue mulai gue naik tuh anak tangganya. Gue kan dari bawah, gue dari level budak tadinya. Gue bukan raja, gue bukan darah bangsawan, gue bukan anak dari orang kaya. Tapi gue manfaatkan kesempatan itu untuk justru gue bisa jadi kaya. Jadi gue bilang tadi, chaos itu adalah sebuah tangga. Jadi jangan takut ketika gue bilang nanti akan ada gelap, akan ada krisis. Lihat itu sebagai tangga. Kita lihat sama ya di abad 18 dan 19 di mana terjadinya revolusi industri yang luar biasa. Orang-orang yang tadinya buruh ya itu bisa berinovasi. Mereka bisa dengan otak mereka menciptakan sesuatu di revolusi industri, menciptakan mesin kalau mereka pintar secara fisika, matematika. Mereka bisa menciptakan mesin yang membantu umat manusia. Inovasi ini yang tadinya dia buruh, dia pintar ya kan, dia dilahirkan dari keluarga buruh, dia sekolah yang baik, lalu dia bisa berinovasi, dia bikin paten dari inovasi dan dia jadikan pabrik dan apa yang terjadi? Naik kelas. .com era ya tahun 1990 sampai tahun 2000 di saat semua orang bilang oh internet itu scam, internet itu nggak akan kemana-mana, email akan tetap dikirim pakai surat. Apa yang terjadi? Orang-orang seperti Jeff Bezos, orang-orang seperti Bill Gates itu lahir. Orang-orang seperti Larry Ellison yang bikin Oracle itu tadinya level buruh. Larry Ellison tuh orang tuanya nggak kaya sama sekali. Jeff Bezos tuh mulai Amazon, kalau lu lihat foto zaman dulunya itu dia mulai dari garasinya, meja aja pakai pintu dia, tapi jadi seperti sekarang karena tadi kekacauan, perubahan ya. Perubahan dan kekacauan itu adalah sebuah tangga. Dan nextnya tangga yang lu lihat apa? 2009 ini. Ketika terjadinya krisis ekonomi global. Lahirlah Bitcoin yang diciptakan oleh Satoshi ini. Kalau lu nggak take part dalam disrupsi ini dalam 5 sampai ya mungkin 6 tahun ke depan, hidup lu akan ketinggalan berantakan. Jadi anggap 5 tahun ini yang gue sebut itu sebagai persiapan lu untuk naik kelas sosial. Karena udah nggak akan ada lagi waktunya. Percaya gue, tidak akan ada lagi waktunya. Ini cuma sekali dalam seumur hidup. Kesempatannya sekali seumur hidup. Kalau Bill Gates waktu itu bikin Microsoft, dia bikinnya sekarang, nggak akan laku. Larry Ellison bikin database seperti Oracle sekarang, dia nggak akan laku. Amazon bikin seperti sekarang juga, dia nggak akan laku. Itu cuma kesempatan sekali seumur hidup. Gue tuh selalu mikir setiap hari, apakah gue udah lakukan yang terbaik hari ini? Apakah gue itu udah kerja yang maksimal untuk 5 tahun ke depan? Untuk persiapan transisi ini. Dan lu yang masih malas-malasan mikir, gue santai-santai aja. Enggak, ini bukan saatnya untuk santai-santai. Gue setiap hari mikir, apakah gue kurang kerja keras? Ya, apa yang gue bisa lakukan lebih baik? Gue analisa step-stepnya. Apakah wise gue taruh uang di sini? Apakah bagus hari ini gue kerjain ini? Apakah kemarin udah gue kerjakan semua yang bisa gue lakukan? Apakah gue perlu tidur 8 jam sehari? Apakah bisa di 7 jam? Apakah dengan 1 jam itu bisa bikin hidup gue lebih efisien dalam bekerja? Itu yang gue pikirin setiap hari. Di saat lu selalu nyalain diri sendiri, main catur. Oke, lu replay, salahnya di mana? Even lu menang pun lu replay lagi, salahnya di mana? Itu cara lu cepat untuk jago main catur. Sama, lu main game pun sama. Di saat gue dulu main game namanya League of Legends, itu yang di copy sama Mobile Legends sampah itu. Setiap kali gue main, itu gue nonton replaynya. Mau gue menang atau gue kalah. Pasti ada hal yang gue bisa lakukan sedikit lebih baik. Gue gak pernah nyalain timnya cupu, ini cupu. Enggak. Gue salahin diri gue bisa lebih baik di mana. Makanya gue jadi tambah jago terus. Karena gue melakukan yang namanya self accountability. Gue cuma salahin diri gue miskin ya salah gue.
Ya, jangan salahin pemerintah, jangan salahin orang lain. Enggak, salah lu doang yang bego. Lu malas, bego, dan arogan, selesai. Oke, Bu, lu bodoh. Gimana cara nggak bodoh belajar, ya kan? Malas, gimana cara nggak malas? Ya atau lu mau tunggu lu jadi sampah dulu 2030 baru lu keluar dari kemalasan lu. Ya, kalau arogan ini udah susah nih diobatin, udah gak ada obatnya. Gua tahu satu pun dari kalian ya, 1,7 juta yang ada di channel gue ini tidak ada yang kerja keras lebih dari gue, tapi gue lebih ketakutan, percaya nggak, dibanding kalian semua. Gue lebih ketakutan akan 2030 ini dibanding kalian semua, karena ini gue tahu ini kesempatan sekali dalam 100 tahun. Ini bukan dekade, ya ini sekali dalam 100 tahun. Dan lu pecundang di balik layar sana, ya lu cuma mikir, weekend ini apakah Sabtu dan Minggu ini waktunya gue untuk time off, ya. Apakah gue untuk chill day, santai, ya mau hari yang santai, nggak ada, ya. Gue kasih tau lu, untuk orang seperti gue ya, mikirin waktu santai adalah hal paling stres yang gue bisa lakukan. Kenapa? Karena di saat waktu gue santai, ya. Anggaplah kayak lu suka tidur siang gitu kan, lu main TikTok, scrolling cewek, terus lu tidur siang. Lu tidur siang, lu tuh apa? Lu bayi gitu kan. Bayi 1 tahun 2 tahun tidur siang. Siapa yang tidur siang? Gitu. Lu capek ya kerja gitu. Gue kalau tidur siang mana, gue bahkan nggak bisa tidur siang karena gue mikirin apa yang harus gue kerjakan. Gue kalau Tuhan kasih gue untuk bisa nggak tidur, gue pun pilih untuk nggak tidur. Karena sebelum tidur pun yang gue pikirin adalah apa yang bisa gue kerjain ya, apa yang bisa gue kerjain lebih baik. Karena ini yang gue pikirin 2030 ini akan terjadi hal yang luar biasa. Gitu. Kalau gue nggak persiapkan dengan baik, gue nggak bekerja sekuat tenaga, gue 10 tahun kerja, 1 hari pun skip itu nggak ada. 1 hari pun mau lo bilang gue, lu harus nggak pernah ada 1 hari mana gue skip nggak kerja. Dunia ini adalah hutan rimba, antara lu berburu atau lu diburu, antara lu hunt atau lu get hunted. Jadi nggak ada di tengah. Jangan lu campurin nih konstruk sosialnya, orang saling menolong, tolong menolong, ini nggak ada. Ini hutan rimba, antara gue buru lu atau lu buru gue. That's it. That's what happening. Ini gue persimpel lagi. Fokus di 2 hal. 1 fokus di kripto, kedua fokus di AI. Lu fokus di sini, hidup lu akan selamat. Lu nggak fokus di sini, lu akan digantikan sama 2 ini. Ini yang akan jadi tangganya gitu. Kripto ini akan jadi tangganya untuk lu nanti naik ketika hal-hal terjadi yang jelek itu datang di dunia ini. Tapi masih ada lu semua ya, dengan kehidupan lu yang miskinnya, yang masih tinggal sama mak lu di umur 40 tahun itu. Lu masih mikir, oh dia ini currency-nya currency bohongan. Enggak. Lu terlalu arogan dan terlalu miskin. Lu kira lu lebih pintar gitu dari presidennya US. Enggak. Donald Trump tuh umur 34 tahun udah bangun gedung mencakar langit, Trump Tower. Dia udah jadi real estate mogul, punya beberapa kasino. Umur 34 dia udah punya 3 kasino. Terus lu masih pikir, oh enggak lah, ini kripto ini scam, lu yang terlalu bodoh ya. Lu tuh kira gua itu kayak mau takut-takutin lu soal inflasi. Gua beneran peduli sama lu soal inflasi. Ini gua kasih tahu ya di sini ya. Gua cinta sama inflasi. Nah, bingung gak lu? Saya sangat cinta dengan inflasi. Kenapa? Lu bayangin deh, lu jadi orang yang cetak uang, oke? Jangan jadi gua, jadi orang yang cetak uang. Apa yang lu mau di dunia ini? Inflasi lah. Lu yang bikin uangnya, lu tinggal beliin aset-asetnya. Karena inflasi, artinya inflasi apa sih? Barang yang lu pakai dan lu beli kan makin mahal, ya nggak? Jangan bilang gua takut-takutin lu. Ini untuk kebaikan lu sendiri. Kalau gua sih senangnya inflasi kalau bisa 50%. Kenapa? Karena semua asetnya punya gua, propertinya punya gua, tanahnya punya gua, emasnya gua punya, bitcoinnya gua punya, aset punya gua. Lu punyanya apa? Punyanya cash. Itu yang kena orang kayak lu, yang cuma digaji bulan ke bulan gitu. Jadi inflasi itu bukan hal jelek buat gue. Lu jangan mikir kayak gue tuh anti inflasi. Kagak, gue cinta sama inflasi. Kalau bisa please ayo inflasi 20% biar miskin semuanya gitu kan. Karena kalau lu punya aset yang lu pengen adalah inflasi. Lu punya gedung nih yang lu pengen adalah apa? Inflasi. Lu punya misalnya apa? Apartemen, service apartemen 30 unit. Lu maunya apa? Inflasi. Biar lu bisa naikin terus harganya. Mereka kerja kayak buruh ya kan, dengan gaji UMR-nya itu, terus bayarin lu naikin terus harganya. Lu punya nih 100 rumah nih, ya gue kontrakin semua 100 rumah gue ke orang-orang kayak lu, gitu kan. Jangan bilang kayak lu mah bohong tentang inflasi. Kagak, gue cinta. Gue tuh nggak harus ngomong kayak begini. Harusnya gue tipu kalian kan, kayak mereka yang di atas sana. Mereka tipu kalian inflasi 3% kan. Karena mereka tahu itu 15 dan itu bagus untuk mereka. Itu kenapa mereka tipu kalian. Oh enggak, datanya inflasi 3% itu buat tipu kalian. Karena inflasi akan sangat menguntungkan orang yang paling banyak asetnya. Yang paling banyak bitcoinnya akan sangat diuntungkan dengan inflasi. Sekarang per hari ini 1,7 miliar buat lu semua yang arogan. 1,7 miliar loh. Diingetin berapa? 300 juta. Gue beli dari berapa? Dari 9 juta. Sekarang 1,7 miliar. Inflasi kan? Thank you mesin pencetak uang. Ayo dong cetak terus uangnya. Karena biar gue makin kaya. Separasi gapnya makin jauh. Ini gue yang begini udah tahu begini aja gue 2030 ketakutan. Gimana kalian? Bandar saham tuh nggak ada, nggak eksis. Bandar saham tuh owner sahamnya sendiri. Kenapa gue tahu? Ya gue kenal semuanya. Owner emiten.
Gue tahu caranya bekerja gimana. Gue sebagai CFO nih, gue punya fiduciary duty ketika lu beli saham gue bajak untuk gue right issue lagi sahamnya nanti untuk gue kembangin perusahaan gue. Gue tinggal cetak lagi nanti sahamnya. Saham tuh bisa dicetak lagi sama persis kayak fiat, gak ada bedanya. Lu harus beli hard asset. Hard asset tuh di muka bumi nih cuman 2 yang menurut gue worth it. 1 itu adalah Bitcoin, 2 adalah properti di tempat yang orang banyak sekali mau. Contohnya properti di Tokyo, properti di The Palm, properti di Manhattan. Ya di Jakarta mungkin beberapa lah ya kan. Yang orang mau mungkin Pondok Indah, mungkin Menteng. Tapi itu pun harganya udah ke diskon semua sekarang. Orang udah nggak semau itu beli rumah di Pondok Indah. Gue kemarin agentnya tawarin gue terus, nih BU bang, 120M lu mau nggak ambil 80M karena ini mau cerai. Gue ini BU semua gitu. Jadi opsinya mana kalau di sini? Mungkin di Bali, certain tanah yang di Canggu itu mungkin oke. Tapi kan lu tidak punya akses seperti itu. Lu cuma bisanya beli Bitcoin. Ya beli itu kan udah gue kasih 2 nih, Bitcoin atau properti langka. Dan gue tahu orang-orang yang nonton sini 1,7 juta yang mungkin bisa beli properti langka itu paling cuma 10. Cuman 10 dari 1,7 juta yang nonton ini channel gue. Dan hati-hati ketika Bitcoin harganya naik. Nah ini hati-hati banget kalian, apalagi kalian pengusaha-pengusaha yang masih kecil bisnisnya. Ketika lu mau permodalan dari usaha akan sulit. Kenapa? Karena investor ntar otaknya kayak gue, mending gue taruh di Bitcoin, ngapain gue kasih ke lu? Oh gue ada startup nih, gue orang humble nih, ya kan? Gue dulu nggak makan 3 hari. Sekarang gue bikin pakan ikan, ya kan, gue kasih nama keren-keren, bikin aplikasinya. Kamu mau nggak taruh 3 triliun ke aku, terus aku tipu kamu, ya gitu kan jadinya. Lu mau beli Bitcoin, semua orang udah mau belinya itu tambah mahal. Kayak sekarang tambah mahal kan, 1,3 miliar terakhir gue baca di sini. Sekarang 1,7 miliar. Lu kapan mau belinya? Nggak mau beli ya OS gitu kan. Lanjutin dong. Tadi bilang, oh gue sales Bitcoin, suka-suka lu lah. Inflasi itu angin segar untuk kaya, dan untuk orang miskin tuh kayak pisau yang nusuk ke jantung lu gitu. Jadi lu jangan ngomong di sini kayak seolah-olah, oh gue anti inflasi, gue sangat cinta dengan inflasi. Please inflasi 50%. Kalau bisa hyperinflasi. Gue jadi orang paling kaya di sini. Jadikan 2025 ya, lu nonton video ini, lu pause nih, pikir dulu pakai otak lu nih ya. Jadikan tahun 2025 nih tahun dimana lu ingat seumur hidup. Kenapa? Karena kalau lu nggak mainnya tahun ini ya, lu nggak ambil kesempatan satu dalam 100 tahun ini, ya dalam beberapa generasi. Gue sebutin tadi Industrial Revolution itu 100 tahun bos. .com itu dari sono ke sini 100 tahun bos. Di sini ke kripto 100 tahun lagi. Lu nggak mau ambil 100 tahun sekali ini. Nanti ini gue sumpah ya, itu cucu lu ya kan, lu punya anak nih ya, anak lu punya anak, cucu lu akan tanya nih ke emaknya, "Mak, kok kakek kita waktu itu pas lagi Bitcoin masih 1,7 miliar kok dia nggak mau beli ya?" Anak lu sendiri, emak dari cucu lu tuh kan ngomong seperti ini, "Iya nak, ini dulu kakek kamu tuh bodoh gitu." Jadi ada orang namanya Timothy, dia sekarang udah punya itu nak, yang kamu lihat tuh di atas sana itu, yang di luar angkasa itu. Itu kapalnya dia. Nah, kakek kamu bilang yang punya kapal itu sales Bitcoin gitu. Jadi kakek kamu nggak percaya sama Bitcoin, dia skeptis. Nah, itu tuh. Udah di atas langit tuh dia. Jangan jadi itu. Lu inget-inget ya 2025 nih. Entar lu replay ulang kalau itu udah kejadian, gue udah punya kapal untuk space exploration gue di atas langit tuh. Lu punya sekali kesempatan dalam seumur hidup untuk ngubah satu generasi keluarga lu. Cuman lu ntar anak lu, cucu lu makan kecoa. "Ma, kenapa sih kakek goblok nggak beli Bitcoin?" Kakek goblok, bilang Timothy sales Bitcoin waktu itu. Gua kan dokumentasiin terus di sini, biar lu yang goblok makin panas gitu kan. Gua kasih tahu sini, 2030 itu kan terjadi hyperinflasi di banyak negara. Banyaknya negara akan jadi seperti Venezuela. Karena gua udah prediksi di Argentina peso dari zaman dulu gua 2 tahun lalu sampai sekarang, itu persis prediksi gua. Karena semua ini data, fakta, dan angka. Gue tuh bukan penyihir, gue bukan dukun juga. Mungkin juga by 2030 dengan advancement dari komputer itu akan ada cyber security breakdown, di mana banyak bank yang kena hack nanti. Akan ada tensi geopolitik ya 2030, dan juga mungkin perangnya udah beda. Kali ini udah pakai biological warfare ya. Udah mirip seperti yang terjadi di Wuhan kemarin. Lu jangan santai mikir lu akan menang karena lu sekarang hoki nonton video gua ya. Mungkin lu dibanding tetangga lu itu lebih ahead karena lu nontonin video gua, tetangga lu nontonnya artis goblok gitu. Jadi mungkin lu udah lebih maju. Pemikiran maju sedikit. Tapi kalau lu bandingin lu sama 1,7 juta yang nontonin channel gue ini, dan ini rebut-rebutan semuanya ya, itu apakah lu superior atau enggak? Ada perang nih ya, benteng yang lu diserang, lu jadi yang paling berani, lu tusuk-tusukin semua orang, lu jadi kesatria, lu bisa naik kasta. Itu cuman satu, buat lu diserang dulu sama orang. Atau lu nyerang orang, lu jadi kesatria gitu kan. Gak ada cara di tengah, gak bisa lu cuman duduk-duduk, ngarit-ngarit padi, terus jadi kaya, gak bisa, gak ada. Lu butuh uangnya sekarang, bukan nanti ya. Belajarnya sekarang. Gue kalau jadi lu, gue akan bakar semua uang gue untuk edukasi, untuk gue belajar. Gue gak ngerti, gue bakar semua uang gue untuk ngerti tentang AI. Gue gak ngerti kripto, gue akan bakar semua uang gue untuk ngerti tentang kripto. Ya. Bahkan di sini gue udah bikin akademinya, gue udah bikin sekolahnya. Lu masih males gitu kan? Kalian bayangin hidup ini boxing gitu kan? Lu lawan orang yang besar, gede ya. Dia bisa nonjok lu dengan berbagai macam cara. Tapi lu punya satu tonjokan yang lu selalu tonjok dia pakai cara ini, dia pasti mati. Lu mau tau gak di hidup ini apa tonjokan itu? Jadi orang kaya. Gue setiap kali dapat masalah datang di hidup gue selalu bersyukur.
untung ya Tuhan gua kaya gitu. Masalah apapun yang terjadi, ya, dari yang simpel-simpel kayak misalnya pesawat delay, oh delay, ya wes lah kita charter private jet, untung gua kaya. Itu, hidup ini pokoknya lu ada masalah apapun, satu yang bisa fix itu adalah kalau lu jadi orang kaya. Fokus ya selama 365 hari ke depan, ya, dari hari ini, fokus, cari uang sebanyak-banyaknya, pelajarin tentang kripto sedalam-dalamnya, beli Bitcoin sebanyak-banyaknya dan selamatkan keluarga lu dari hyperinflasi. Jangan mau ya jadi orang yang nanti cucu lu lihat lu sebagai kakek lu, bahkan anak lu sendiri ngelihat lu tuh malu, ya punya bapak kayak lu. Kalian akan melihat perubahan kelas sosial yang kalian belum pernah lihat seumur hidup kalian dalam waktu 5 tahun ke depan, ya. Di 2030, ini agenda dunia, ya. Agenda dunia itu akan bikin kalian itu nggak punya apapun dan kalian akan bahagia. Dan menurut gua, ini menurut analisa gua udah bilang kelas menengah akan hilang, betul kejadian. Dan di sini gua akan bilang, ada kelas sosial baru. Gue sebutnya demografi hantu. Mereka ini demografi yang gue sebutnya kasat mata ke masyarakat-masyarakat yang lain. Ini adalah segmen manusia-manusia yang tidak dibutuhkan di dunia. Jadi bukan miskin lagi gue sebutnya, demografi hantu. Karena zaman sekarang orang miskin itu bisa jadi supir angkot. Orang miskin itu bisa jadi pemulung, bisa mungutin sampah. Nanti ke depan yang mungutin sampah itu adalah robot. Yang nyetirin kalian mobilnya akan setir dirinya sendiri. Jadi untuk orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan clerical seperti itu, pekerjaan-pekerjaan logistik, pekerjaan-pekerjaan transportasi, nyetir bus, itu akan jadi demografi hantu, yaitu skill setnya sudah tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat. Atau lu sendiri di sini ya, ojol gitu. Kalau lu pikir, "Oh ini gua akan tetap nganterin," enggak, makanan tuh akan diantar pakai drone nanti ke depannya. Ya ini gua udah pertama visualisasi di sini. Ya orang-orang kan tinggal di apartemen, ya ketika makanan mau diantar, dia pesan dari luar, itu akan diantar pakai drone, langsung. Landing di apartemennya. Demografi hantu ini lu nggak bisa lari ya. Ini akan jadi underclass yang baru. Ini akan jadi polemik di masyarakat dan suara kalian udah nggak didengerin. Kenapa? Karena zaman dulu ya selalu dari dulu kan ada raja, gue sebutnya, gue udah bilang berkali-kali, ada raja, ada budak. Kenapa budak itu nggak bisa terlalu diapa-apain? Karena satu, mereka bisa berontak kan. Budak itu bisa berontak. Dan kedua, budak itu actually dibutuhkan ya. Budak itu dibutuhkan dari segi keringat dia ya. Jadi waktu dan tenaga seorang budak itu dibutuhkan untuk bangun-bangun piramid. Waktu dan tenaga budak itu dibutuhkan untuk bangun-bangun jalan, untuk bangun-bangun irigasi. Jadi budak ini sangat penting dan krusial sebenarnya dalam hierarchical society. Ya, dalam hierarki society itu penting budak itu ada. Tapi yang gue bilang ini demografi hantu atau underclass yang baru ini tidak dibutuhkan. Nah, hati-hati kalian. Karena budak-budak seperti kalian dulunya dibutuhkan entry data, ya kan, coding-coding basic, akuntansi dasar. Itu budak tuh sama budak kayak dicambuk. Kasih UMR, kasih UMR. Dulu gue bilang kelas menengah hilang, kalian ketawa. Dulu gue juga bilang kalau sertifikat rumah itu bukan punya kalian. Kalian tuh nggak punya apapun. Itu cuma kertas, bos. Ya. Kertas yang dibuat sama pemerintah. Lu tidak punya kuasa akan kertas itu. Mereka mau bangun proyek strategis, kertas lu itu nggak berguna. Gue udah ngomong kayak gitu sampai gue berbusa, tapi dulu gue diketawain. Tapi sekarang kalian udah gak ketawa lagi kan. Ketika satu persatu yang gue omongin di video-video seperti itu jadi kenyataan, lu mulai mikir, oh seberapa goblok dan arogan gue untuk gak dengerin Timothy. Gue gak lebih pintar ya ternyata dari dia. Ya itu kenapa lu miskin? Gitu. Konstruk yang manusia ciptakan sendiri seperti moral, hukum, dan bahkan uang. Kan gue selalu bilang uang itu palsu. Uang itu kertas, it's not real. Money is paper. Diciptakan oleh beberapa orang di Jekyll Island. Semua konstruk yang kalian pikir ini real itu cuma untuk kandangin kalian jadi budak. Ya ini nggak real. Apakah ada orang yang kebal hukum di Amerika? Ada. Lu kira orang-orang yang ngerampok emas di Afrika itu bisa kalian tangkap? Mereka tuh benar-benar definisi kebal hukum. Apakah ada moral di sana? Ketika orang mau ekspos mereka tinggal ditembak. Mayatnya di bawah. Konstruk-konstruk sosial yang kalian pikir ini ada, ini nggak ada ya. Itu semua hanyalah sebuah ilusi. Semua ilusi. Kemampuan lu untuk memilih ya. Lu pikir lu pilih dengan otak lu sendiri dari algoritma-algoritma yang disuguhkan ke lu, yang dibikin sama perusahaan-perusahaan algoritma yang advance. Itu semua by design, by system. Lu mikir lu mau sekolah bangun pagi itu semua didesain by system. Selalu ada preman yang bisa nguasain para budak-budak ini dari zaman manusia awal manusia. Preman yang lebih kuat akan perang dengan preman yang lain. Ya, selama masih ada laki-laki di dunia ini pasti selalu ada namanya yang perang. Nah, ketika gue bikin konten-konten tamparan seperti ini, kadang ada beberapa pertanyaan yang menggelitik gue. Sering sekali ada yang bertanya hal-hal gak penting. Makanya gue mau tamparin kalian semua biar keluar dari mindset cowok-cowok banci. Banyak pertanyaan yang gak penting kayak misalnya, kalau gue ditinggalin sama cewek gue gimana bang? Itu pertanyaan kalian tuh banyak sekali tuh tanya ke gue gitu. Kalau gue ditinggalin cewek gue gimana bang? Gue paham dan gue mengerti ya ketika kalian ditinggalin itu mungkin dunia kalian seperti terbalik ya. Kalian ngerasa wah ini udah kiamat ini, ya kan?
patah hati, sedih, kalian merenung sendiri begitu. Lu nggak perlu ngemis gitu kan, "Please please terima aku balik," gitu setelah lu ditinggal. Dia tuh udah nggak peduli sama lu. Lu harus paham bahwa dia itu tidak peduli sama lu. Lu nggak sespesial itu di hidup dia. Percaya gua kalau lu dengerin semua yang gua omongin nih ya, gua percaya hidup lu akan jadi lebih baik dalam waktu 3 tahun. Gue janji nggak lama 3 tahun. Dan dalam 3 tahun lu akan lihat balik, lu mikir, "Kok gue dulu suka sama dia ya?" Makanya gue bilang cowok zaman sekarang tuh jangan kebanyakan deh kayak banci, ya. Lu diputusin, lu tulis panjang-panjang chat kayak William Shakespeare. Wah, panjang banget itu lu tulis kayak, wah lengkap deh itu semua. Nggak perlu, ya. Yang lu perlu lakukan adalah bilang terima kasih. Lu nggak perlu marah juga, nggak perlu marah, nggak perlu lebay. Bilang aja terima kasih, ya. Udah, habis tuh. Lu fokus jadi yang terbaik diri lu fokus di industri 2 yang gue bilang tadi. Setiap kali lu ditinggalin, itu bukan salah ceweknya, suka-suka dia mau tinggalin lu atau enggak. Tapi biasanya ditinggalin lu untuk apa? Untuk cowok yang lebih kaya, cowok yang lebih mapan, sederhana. Jarang dia tinggalin lu buat cowok yang lebih ganteng, ya kan? Pasti cowoknya lebih kaya dan lebih mapan, karena cewek juga nggak bego. Hidup itu begitu, ini hidup makanya dunia ini Darwinian banget gue bilang, ini hutan rimba. Jangan merasa, "Oh nggak adil, tapi standar cewek terlalu tinggi." Kamu yang miskin, Nak. Cewek itu ninggalin lu, itu pasti salah lu, ya. Pasti ada hal yang lu lakukan yang lu tuh tidak kompeten dalam diri lu. Jadi stop salahin orang lain, pikir diri sendiri, "Salah saya di mana? Apakah saya kurang kaya? Apakah saya kurang kompeten sebagai laki-laki? Apakah saya tidak bisa mencukupi dia?" Ya lu cuma bisa ngajak liburan ke puncak macet-macet begitu, cewek lu maunya ke Paris, ya dia tinggalin sama cowok bisa bawa dia ke Paris, selesai kan. Lu nggak perlu ngerasa pengen balas dendam, lu nggak perlu ngapa-ngapain, lu fokus dalam 10, 15 tahun mungkin cewek yang lu tadinya sayang banget, yang lu bilang cinta hidup lu itu jadi janda anak satu dalam 10 tahun. Sedangkan lu, kalau lu dengerin apa yang gua ngomongin, ya mungkin lu lagi di kapal sama gua di Ibita nanti, lagi santai-santai di sana, happy. Cowok itu cuman satu ya hidupnya, kesuksesan yang dilihat, kompetensi, kesuksesan. Kalau lu nggak punya 2 itu ya jadi sampah aja di pinggir jalan, gua bilang. Lu bisa bakal jadi demografi hantu yang gua bilang tadi. Ini akan pertama dalam sejarah manusia bahwa waktu dan tenaga tenaga manusia itu udah nggak dibutuhin lagi. Jadi lu jangan main-main sama apa yang gua ngomong ini. Gua kasih tahu budak tuh dibutuhin loh. Raja tuh takut loh kalau budaknya nggak mau kerja rame-rame. Tapi lu semua kalau nggak mau kerja rame-rame nanti, secara fisik udah bisa digantikan oleh robot. Buat apa ada lu lagi hidup gitu, mereka nggak akan mau lu hidup bahkan. Lu akan disingkirin jadi paling pinggirnya masyarakat. Lu nggak bakal punya tempat, lu nggak usah mikir bahkan lu bisa punya pasangan. Lu miskin itu karena 2 arogan dan bodoh. Coba lu lihat yang ngantri-ngantri seperti itu. Lu coba tanyain mereka tentang cara ngatur keuangan sederhana, mereka pasti nggak bisa jawab. Mereka bilang, "Tapi saya kan lapar, saya lapar." Gue juga lapar Bos dulu. Gue makan Indomie telurnya dibagi 2, Indomie satu telurnya dibagi 2. Gue juga pernah lapar, nahan lapar, gue naik motor masih keliling hujan-hujan juga pernah. Gue tahu rasanya mikir, "Oh enak ya naik mobil." Tapi gue nggak diam di tempat kayak lu semua. Gue beraksi. Banyak sekali orang tuh cuma bisa nyalahin, "Oh kebijakan ini kebijakan." Kagak, lu aja Bos. Skill issue gue bilang, masalah skill. Lu nggak punya skill, nggak punya kompetensi, nggak punya otak dan goblok gitu. Makanya lu begitu, makanya lu lapar, anak lu lapar. Lu bayangin nggak bilang, "Anak saya lapar." Lu kerja Bos. Gue tampar kalau ada orang kayak begitu depan gue tampar beneran. Karena gue juga lapar dulu. Gue ketika ngeliat nyokap gue dulu, gue nggak bisa biayain dia masuk rumah sakit kelas 3 yang batuk-batuk semua orang. Gue mikir, gue nggak bisa tidur gitu loh. Lu anak lu, "Saya lapar," malah teriak ke orang gitu di kamera, "Saya lapar, saya lapar." Eh, lu laki-laki nggak berguna, bagus mati aja gitu. Lu cuman pengen ngewenya doang, nggak pengen tanggung jawab, ya kan gila gitu. Nanti orang yang lu salahkan ini akan berubah terus. Sekarang lu salahin pemerintah, oke. Next-nya lu akan salahin orang yang bikin teknologinya. Lu akan salahin orang yang bikin robotnya nanti. Gara-gara dia bikin robot, mari kita bunuh dia," gitu. Paling gitu. Karena saya anaknya lapar, anak kelas saya lapar. Gua itu bahkan di tahap gua sekarang ya, setiap hari yang gua lakukan adalah gua coba untuk jadi sedikit lebih baik dari gua sebelumnya. Setiap jam ya, mata gua terbuka, gua mikir tentang kerja. Gua mikir gimana caranya gua bisa lebih kompetitif lagi, gimana cara gua bisa berkompetisi lebih bagus lagi. Every fucking waking hour of my life, itu yang selalu gua pikirin day by day, hari demi hari, gimana caranya saya jadi lebih baik. Gimana caranya satu yang gua kerjain itu jadi lebih baik. Lu mikir, "Oke gua pengen, usaha ini, enggak, lu buka satu aja tolol gitu. Lu harus punya yang namanya humility, lu harus humble akan diri lu sendiri, lu nggak bisa kerjain semua hal. Gua pun tahu gua tidak bisa kerjain semua hal, yang gua bisa kerjain itu cuman hanya investasi, dan yang gua kerjain hanya di sana. Dan lu dengan semua fasilitas yang ada sekarang, lu semua yang nonton ini, lu masih bisa nonton ini tuh fasilitas lu. Lu bisa buka YouTube, lu punya internet, lu punya handphone untuk lihat ini. Tapi lu lihat sekarang hidup lu bagaimana? Lu masa tega lihat orang tua lu nanti rumahnya digusur ya?
Lu tega gitu, semua harta yang lu bikin tuh diambil sama inflasi dan lu nggak mau belajar. Gua kalau ada fasilitas seperti sekarang, itu gua punya rumah gua jual buat belajar, Bos. Kenapa? Karena gua itu jatuh bangunnya itu jauh lebih mahal dibanding proses apa yang ada di kepala gua sekarang. Lu harus percaya ya, kalau lu ya, lu bilang, anak saya lapar." Orang itu kalau nggak nyaman, lu coba tidur ya, lu tidur gua serakin paku nih, lu tidur di samping gua gini. Lu nyaman nggak tidur di situ? Lu nggak nyaman. Manusia itu tidak bisa loh tidur di paku begitu karena nggak nyaman. Kalau lu nyaman di situ karena lu memang mau di situ, ngerti nggak? Lu memang pengen hidup lu di situ. Lu kalau lihat nyokap lu yang masih ngantri gas, lu lihat bapak lu tuh kerja begitu dan lu susah cari kerja, lu berarti nyaman di situ. Lu cuman lanjut aja nonton terus konten-konten nggak berguna gitu kan. Lu main game terus, lu nyaman Bos hidup kayak gitu. Gua di saat susah, saat gua makan aja itu Indomie telur bagi 2, itu yang gua pikirin apa setiap harinya? Gua nggak bisa tidur. Gua pikirin gimana cara gua bikin gimana cara gua ini aksi aksi aksi, belajar belajar belajar, gua belajar terus, gua aksi terus, gua coba terus, gua nggak pernah nyerah kayak lu. Lu kalau hidup lu masih 3 tahun, 5 tahun masih begitu aja, ya lu berarti lu suka di situ, lu suka tidur di situ gitu loh. Lu jangan bohongin diri sendiri kalau, saya begini." Itu dia cuman teriak-teriak depan kamera, balik ke rumah juga ngerokok lagi di depan kayak orang tolol gitu. Gua kadang mikir kalau gua liat orang kayak begitu tuh, gua masuk ke dalam kepalanya apa sih yang dia pikirin gitu kan. Tapi saya susah, saya butuh bantuan, saya butuh subsidi." Semua orang juga susah, Bos. Semua orang juga laper. Semua karyawan gua di sini kerja mati-matian sampai malam. Tapi kan mereka punya kesempatan, gua nggak punya. Ya lu mati aja, nggak usah hidup gitu. Kebanyakan alasan, kenapa gua nggak bisa jadi kaya? Kenapa ada orang lain bisa kaya, kenapa gua nggak bisa? Kenapa dia bisa punya gedung itu? Kenapa gua nggak bisa punya gedung itu? Gitu. Lu jangan nonton ini lu merasa semangat tapi cuman 1 jam gitu kan. Lu panas sejam terus kayak udah lu berhenti. Aksi, konsisten, terus menerus gitu. Jangan cuma sejam, 5 tahun setiap hari lu jangan stop kerja. Tiap hari Sabtu, Minggu kerja, Senin, Selasa ya. 7 hari seminggu lu kerja. 14 jam minimal sehari, gua yakin lu nggak bakal miskin, tapi kan lu nggak mau. Lu nyaman tidur di situ. Orang karton kok di lantai, ya wis lah gua tidur di gubuk gua. Lu happy dengan kondisi lu sekarang. Ketika lu masuk demografi hantu gua bilang tadi, ya, lu cuma akan menangis, tapi ketika waktu itu ya, ketika lu menangis, kalau sekarang buruh berteriak, bos-bos masih butuh mereka untuk pabriknya, masih dibego-begoin, "Oh iya ya kalian naik sebentar ya gajinya ya." Tapi next-nya, "Ah mati aja lu, gua ganti robot." Nah itu lu mati di situ. Lu berteriak-berteriak ke media tuh udah nggak ada fungsinya lagi. Makanya gua ngomong ini ya, gua bukan merendahkan lu, gua sayang sama lu. Gua pengen lu berubah, gua tahu garis finish-nya itu deket, ya waktunya tuh 5 tahun lagi, ayo lari gitu, pantat lu tuh gua tampar gini, lari gitu. Kalau perlu rambut lu gua jambak, gua bawa gitu. Karena serius gua, ketika nanti udah 2030 ya, 2035, 2040, gua ngeliat orang-orang begitu, gua nggak akan kasih lagi karena gua udah capek-capek nih. Karena ngapain gua buang waktu gua? Harta paling berharga di hidup gua itu bukan uang gua, tapi waktu gua. Waktu gua tuh mahal gak bisa diambil lagi. Gua buang waktu gua ya berbusa mulut gua ngomongin begini ke lu, biar lu bangun. Kalau lu nggak mau bangun, lu masih mau biarin diri lu nggak sayang sama keluarga lu nggak sayang bahkan sama diri lu sendiri, ya udah gua nggak bisa bantu lu lagi. Dan gua akan biarin gitu ketika lu nanti minta minta tolong nggak mau makan kecoa, gua biarin.